Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran kita yang ketujuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai PD linear tidak homogen tingkat n dengan koefisien konstan. Kalau di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, kita membahas bagaimana penyelesaian PD linear homogen tingkat n dengan koefisien konstan. Nah, kalau kali ini kita membahas PD linear yang tidak homogen tingkat n. Kalau semisalnya nilai Q-nya gitu ya, nilai Q yang sebelah sininya itu tidak sama dengan 0, berarti dia tidak homogen, dan itu kalau misalnya dia pangkat n, itu perlu kita selesaikan dengan cara pertemuan kita pada membahas mengenai PD orde 2. Jadi kita nanti kalau misalnya dia tidak homogen, kita mencarinya dengan cara mencari nilai Y-nya. Y-nya itu nanti ada dua, mencari nilai YC dan mencari nilai YP-nya. Nah, untuk mencari nilai YC, kita membuat persamaan reduksinya. Jadi persamaan yang ini kita buat sama dengan 0. Nah, nanti setelah disamakan dengan 0, kita cari akar-akarnya, gitu ya. Intinya untuk mencari nilai YC kita menggunakan persamaan yang tereduksi. Nah, kemudian kedua kita perlu mencari nilai YP-nya. Nah, YP-nya ini bagaimana mencarinya, gitu ya. Kalau yang pembahasan video-video sebelumnya, kita bisa mencarinya dengan mencari nilai pemfaktorannya gitu ya, mencari nilai A, B, dan segala macam. Atau juga pada video yang ke-6 atau materi kita 6, kita mencari nilai YC-nya dengan bantuan operator D. Nah, sama pada pertemuan kali ini untuk mencari nilai YP-nya, kita bisa menggunakan beberapa metode sebenarnya. Cuman yang paling enak gitu ya, yang paling mudah untuk dikerjakan gitu dengan menggunakan operator D atau inverse dari operator D, 1/D. Caranya gimana? Caranya persis dengan pembelajaran minggu ke-6. Cuman bedanya ini yang non homogen tingkat n. Kalau di video yang ke-6 yang latihan yang contoh 1 gitu ya, di akhir-akhir video itu sama, caranya sama. Cuman kemarin itu baru pangkat 2, kalau di sini kan pangkat n. Nah, sekilas dan tentang operator D sudah juga kita bahas di video yang ke-6. Jadi kalau misalnya kita punya D gitu ya, itu berarti sama dengan D per DY. Kalau misalnya 1/D gitu, itu sama dengan integral dari DX. Nah, kita menggunakan ini untuk mencari nilai YP-nya gitu ya. Untuk lebih jelasnya tentang operator D, silakan buka video yang ke-6. Nah, kalau semisalnya, jadi nanti ada 3 kemungkinan. Jadi untuk mencari nilai Q-nya atau mencari nilai YP-nya nanti ada 3 kemungkinan. Apakah dia nanti bentuknya E pangkat AX, atau dia nanti bentuknya cosinus gitu ya, atau yang berikutnya dia bentuknya polinomial, atau dia tidak punya D sebagai faktornya gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Kalau semisalnya bentuknya itu dalam bentuk eksponensial E pangkat AX gitu ya, nanti ada beberapa rumus cepat nih yang bisa teman-teman gunakan. Jadi kalau misalnya dia nanti bentuknya E pangkat AX, nanti kalian gunakan rumus yang ini. Kalau semisalnya nanti dia bentukannya, fungsinya itu, yang operatornya itu adalah 1/D min A pangkat N AX di sini, nah nanti kalian langsung aja pakai rumus yang ini. Pun sama dengan yang persamaan yang nomor 3. Tinggal disesuaikan nanti bentuk eksponensial atau bentuk dari 1/D-nya itu kayak gimana. Kita langsung masuk ke contoh. Jadi kita punya PD tingkat 3 ya, tingkat 3 gitu ya, non homogen karena nilai Q-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita disuruh mencari penyelesaian umumnya. Solusi umumnya gimana? Berarti kita mencari nilai YC-nya terlebih dahulu. Berarti kita ubah gitu. Kita ubah persamaan ini menjadi bentuk karakteristiknya. Kemudian setelah kita ubah, kita cari nilai M-nya gitu ya. Kita cari nilai M-nya atau akar-akarnya. Nah, setelah kita dapat M-nya, nanti kita tinggal lihat ini bentuk akar-akarnya apa? Apakah dia real? Nah, di sini real kan? Ada yang berlainan dan ada yang sama. Nah, nanti untuk solusi umumnya kurang lebih seperti ini. Nah, terkait dengan yang persamaan homogen, lagi-lagi silakan lihat video sebelumnya.
Kemudian untuk mencari nilai YP-nya gitu ya, untuk mencari nilai YP-nya gimana? Nah, kita ubah yang bentuk ini tadi, yang bentuk ini dalam bentuk operator D. Setelah kita ubah dalam bentuk operator D kurang lebih seperti ini, kemudian tinggal kita cari nilai YP-nya gitu ya. Dengan cara yang ini kita pindahin ke bawah. Jadi dibagi kan. Persamaan ini saya sederhanakan gitu ya, dari dalam bentuk seperti ini. Kemudian saya mencari nilai YP sama dengan ini dibagiin ke bawahnya. Jadi dapat persamaan yang seperti ini nih. Kalau saya pindahin ke bawah nilai D-nya. Kemudian nilai ini lagi, nilai yang ini kan ada dua nih. Saya pecah jadi yang bentuk seperti ini dan bentuk seperti ini. Pemecahan biasa aja biar enak nanti. Nah, kemudian langkah berikutnya, ingat tadi sifat dari yang kalau misalnya eksponensial gitu ya. Nah, kalau dia bentuknya sudah bentuk eksponensial gitu ya, seperti ini gitu ya, tinggal kita ganti nilai D dengan nilai A. Tinggal kita ganti nilai D dengan nilai A. Nah, di sini dilihat, teman-teman bisa lihat di sini kan ada nih, di sini ada nih 1/D kali E pangkat 2X. Nah, berarti kan ini sama kayak yang rumus tadi, rumus yang saya bilang tadi sebelumnya. Rumus yang ini, berarti kan nilai D-nya langsung kita gantikan dengan nilai A. Kalau misalnya kita langsung ganti dengan nilai A, berarti kita nanti dapat A-nya apa di sini? A-nya adalah 2. Berarti nanti dapat 1/2 dikalikan dengan E pangkat 2X. Ya kan? Nah, makanya ini saya buat di sini 1/2. Sudah selesai nih. 1/D yang ini, 1/D yang ini udah selesai nih. Udah selesai. Berarti kan sisa tinggal yang ini sama ini. Nah, kita sekarang menyelesaikan yang ini nih. Kita menyelesaikan yang ini. Nah, lihat. Bentuk ini, itu kalau teman-teman lihat, itu sama dengan bentuk yang nomor B ini. Jadi kalau kita punya 1/D min A pangkat N, E pangkat AX, nanti bentuk penyelesaiannya seperti ini gitu ya. Nah, nih teman-teman lihat, ini kan D, ini A-nya, ini pangkat N-nya gitu ya. Nah, nanti solusinya penyelesaian yang itu gimana gitu ya. Ini tinggal template seperti rumus B gitu ya. Nanti kalian dapat dua yang ini, paham kan maksud dua ini? Ini tuh dua ini tuh maksudnya adalah dua faktorial. Berarti 2 kali 1 gitu ya. 2 faktorial. Kalau misalnya 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Karena dia 2 faktorial berarti kan hasilnya 2. Ini hasilnya 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini adalah nilai dari YP-nya. Sehingga solusi umumnya itu adalah YP plus YC. Ini adalah nilai YC-nya dan ini adalah nilai YP-nya. Kemudian contoh berikutnya ya. Jadi teman-teman boleh mengerjakan latihan 11, tidak usah dikumpul, silahkan dikerjakan saja untuk pembiasaan teman-teman. Nanti untuk pembahasan latihan 11 ini akan saya bahas di video berikutnya. Kemudian kalau semisalnya bentuk yang berikutnya itu adalah cos atau sin gitu ya, cos atau sin, nanti kita bisa mencari nilai YP-nya dengan menggunakan rumus-rumus ini. Kalau misalnya dia bentuknya sin gitu ya, dan D kuadrat, nanti nilai D-nya, D kuadratnya kita gantikan nilai min A kuadrat. Ini udah kita bahas di video ke-6 gitu ya. Kalau misalnya bentuknya cos, di sini D-nya kuadrat, langsung nilai D-nya langsung digantikan dengan min A kuadrat. Kalau semisalnya nanti bentuknya itu seperti ini gitu ya, dan ada sin, berarti nanti nilai D-nya, D kuadratnya kita gantikan dengan B gitu ya. Jangan lupa tanda-tandanya dilihat, berarti nanti min B kuadrat. Sama dengan yang cos juga, langsung kita gunakan rumus ini. Gitu ya. Terus sepertinya ini tandanya minus. Ini minus, sorry. Ya, sepertinya itu minus, bukan plus. Oke, kita langsung ke contoh. Contoh kita pakai yang sederhananya ada dulu. Kita pakai yang tingkatnya tingkat 2 gitu ya. Tingkat N-nya 2. Misal kita punya PD seperti ini, diminta mencari solusi umumnya gimana? Berarti kita harus mencari YC-nya dulu. Kemudian kita mencari nilai YP-nya. YC-nya sama gitu ya, seperti dulu. YC-nya kita ubah ini dalam bentuk persamaan karakteristiknya. Kemudian kita cari akar-akarnya. Setelah dicari akar-akar, ternyata dia
imajiner berlainan gitu ya. Imajiner berlainan, nanti dapat solusi umumnya untuk YC-nya seperti ini. Kalau bingung masalah YC gitu ya, akar-akar real imajiner, lihat video yang sebelumnya. Sudah kita bahas. Nah, kemudian langkah berikutnya kita mencari nilai YP-nya dengan cara gitu ya, dengan cara kita ubah Y ini menjadi YC dulu biar enak. Kemudian ini kita ubah, pindahin ke kanan, berarti kan nanti bentuknya dibagi gitu ya. Dibagi seperti ini gitu ya, tinggal pembagian. Kemudian langkah berikutnya, nah teman-teman lihat di sini, ini kan ada D kuadrat gitu ya, ada D kuadrat. Nah, berarti caranya gimana? Caranya gimana? Berarti teman-teman untuk menyelesaikannya gitu ya, teman-teman untuk menyelesaikannya tinggal sorry ini kan kita ada dua suku nih, ini eksponensial sama sin gitu ya, eksponensial sama sin. Nah, berarti untuk memindahkan eksponensialnya ke depan gitu ya, berarti kita harus menggunakan rumus. Jadi ya, diferensi kita step by stepnya itu adalah mencari yang ini dulu nih, mencari nilai ini dulu. Jadi kan jadi kan kita mencari nilai ini dulu nih. Untuk mencari nilai ini berarti kan kita menggunakan teori yang eksponensial tadi. Yang eksponensial yang bagian A. Jadi kita menggunakan yang ini nih, yang bagian A. Rumus yang A ini. Kita menggunakan rumus yang A ini. Dengan cara nanti berarti kita ubah langsung saja, masukin gitu ya, yang ini kita pindahin ke depan jadi seperti ini. Kemudian nilai D-nya kita masukin dengan cara D min D plus A gitu ya. Kita ubah dengan cara D plus A gitu ya. Nilai D ini kita ganti dengan D plus A semuanya gitu ya. Nah, D plus A berarti berapa nilainya? D A-nya berapa? A-nya min 3, berarti D plus min 3, hasilnya D min 3 gitu ya. Nah, berarti D min 3 ini kita gantikan ke sini. Ke sini, kita gantikan ke sini gitu ya. Nah, kemudian setelah kita gantikan, nanti bentuknya kurang lebih seperti ini nih. Karena ini udah pindah ke depan gitu ya, kita bisa langsung memasukkan nilai D-nya seperti ini. Nah, kemudian setelah kita jabarkan biasa, ini kita jabarkan seperti ini gitu ya. Nanti kita dapat bentuk penyelesaiannya gitu. Kita dapat bentuk penyelesaiannya yang ini itu bentuknya seperti ini nanti. Yang ini itu nanti bentuknya seperti ini. Nah, sekarang langkah berikutnya berarti kita perlu menyelesaikan ini nih. Perlu menyelesaikan ini gitu ya. Berarti kita menggunakan teorema yang mana gitu ya? Menggunakan rumus yang mana gitu ya? Kita bisa menggunakan rumus E. Kita menggunakan rumus E dengan cara nilai 4 ini kita ganti menjadi 2 kuadrat gitu ya. Berarti kan nanti bentuknya A kuadrat. Ini kan, ini A kan, sudah sama, berarti dia bentuknya A kuadrat. Coba kita lihat rumus E seperti apa. Rumus E itu, berarti yang ini min ya, yang ini min. Yang ini min, berarti yang ini plus. Nah, berarti kita menggunakan rumus ini nih. Udah sama kan? Tadi 1 per D kuadrat plus 2 kuadrat sin 2A gitu ya. Ya kan? Berarti nanti langsung kita pakai rumus min X per 2 kali A. A-nya 2, berarti 2 kali 2, 4. Cos 2 X. Ya, ini penyelesaiannya untuk yang ini. Coba kita bawa ke sini. Nih, dengan menggunakan rumus E, bentuk ini sudah terselesaikan dan menjadi bentuk seperti ini. Sehingga kita dapat nilai YP-nya itu seperti ini. Sehingga nanti untuk solusi umum keseluruhan itu YC plus YP gitu ya, plus YP. Ini kan bisa kita coret nih menjadi min 3 gitu ya, min 3. Itu untuk kalau bentuknya kosinus. Kemudian kita punya, ini ada contoh nomor 12, teman-teman boleh dikerjakan, tidak dikumpul di Google Classroom. Dikerjakan saja gitu ya. Nanti video pembahasannya kalau kurang paham saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, yang berikutnya, kalau misalnya nilai Q-nya polinomial dan tidak punya D sebagai faktor, bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Contoh, bentuk soalnya carilah solusi umum dari persamaan ini gitu ya. Solusi umum dari persamaan ini.
Nah, ini kan polinomial nih gitu. Polinomial. Kalau ini kan gampang, kita pakai yang teorema yang E gitu ya, yang bentuknya eksponensial. Nah, kalau dia bentuknya polinomial gini gimana gitu ya. Nanti kita bahas. Pertama, untuk mencari solusinya kita mencari nilai YC-nya terlebih dahulu. Berarti ini lagi-lagi kita ubah dalam bentuk karakteristiknya, kemudian kita cari nilai akar-akarnya. Ternyata setelah dicari ada yang sama dan ada yang beda, real sama dan beda. Nanti kita dapat solusi umum dari YC-nya itu adalah seperti ini. Gitu ya. Kemudian berikutnya kita mencari nilai YP-nya. Kita mencari nilai YP, ini nilai Y ini kita gantikan menjadi YP dulu, kemudian nilai ini kita pindahin ke kanan dengan cara dibagi, sehingga nanti teman-teman dapat persamaan bentuknya seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya, ini kan tinggal kalian kalikan saja gitu ya, ini kali ini, kemudian ini kali ini gitu ya, sehingga dapat yang ini dan yang ini gitu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Ini kan gampang tuh, pakai eksponensial. Nilai D-nya tinggal digantikan dengan nilai A gitu ya. Nilai D-nya tinggal kita gantikan dengan nilai A. Berarti A-nya berapa? A-nya 2 gitu ya. A-nya 2 berarti ini tinggal diganti 2 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kali 2. Dapatnya 4, 4, 4 gitu ya. Berarti untuk yang bagian sini sudah terselesaikan gitu ya. Nilai D-nya udah habis. Ini udah habis, udah selesai gitu ya. Nah, berarti sekarang permasalahan kita bagaimana yang ini gitu ya. Kan di sini tidak ada penyelesaiannya tadi. Cuman ada yang bentuk eksponensial, bentuknya kosinus. Kalau misalnya bentuknya polinomial seperti ini gimana gitu ya. Nah, solusinya kalau bentuknya polinomial, kita ubah dalam bentuk pembagian seperti ini, teman-teman. Jadi, kita bagi dulu, ini kan ada 2 nih. Ada yang seper D kuadrat gitu ya, 1, dan ada yang seper D ini kalau misalnya kita pecahin gitu ya. Nah, untuk yang seper D kuadratnya kita taruh di depan dulu. Nah, kemudian kita mencari penyelesaian dari yang 1 per D ini nih, kita mencari penyelesaian yang ini dulu. Penyelesaian itu dulu. Gimana caranya? Kok bisa dapat seperti ini gitu ya? Nah, itu dengan menggunakan metode pembagian. Jadi, teman-teman lihat di sini, ini 1 dibagi dengan ini gitu ya. 1 dibagi dengan itu gitu ya. Nah, di sini saya sudah buatkan pembagiannya. Saya zoom dulu. Nah, ini kan tadi yang di bawahnya, ini satunya. Jadi 1 dibagi ini kan tadi 1 per D kuadrat plus 2D min 3 gitu ya. Ini kan yang tadi nih, di sininya ada X kuadrat. Nah, yang ininya kita bikin dalam bentuk seperti ini dulu, dalam bentuk pembagian seperti ini dulu. Dengan cara dibalik. Kalau tadi kan 1 per D kuadrat bla bla min 3 gitu ya. Nah, kalau dengan pembagian seperti ini kita balik, min 3-nya kita letakin di depan, kemudian D baru D kuadrat gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita harus mencari berapa dikalikan dengan min 3 agar hasil ini habis. Berarti kan min 3 ini gitu ya akan menghabiskan 1 gitu ya, akan menghabiskan 1 dengan cara dikalikan dengan min sepertiga gitu ya. Berarti kita bikin di sini min sepertiga dikalikan dengan 3. Hasilnya berapa? 1 kan? Hasilnya 1 gitu ya. Nah, berarti kalau udah habis, berarti kan ini bakal hasilnya 0. 1 kurang 1 kan 0. Nah, yang langkah berikutnya, kalau kita udah menuliskan sepertiga di sini, dikalikan dengan ini, hasilnya adalah 1. Kemudian, yang berikutnya, min sepertiga dikalikan dengan ini, gitu ya. Hasilnya adalah ini. Kemudian, min 3 ini kita kalikan dengan yang ini, hasilnya ini, gitu ya. Udah kita kalikan semua kan? Nah, berarti tinggal kita kurangkan 1 dikurang 1 habis. Kemudian 0 dikurangkan dengan ini hasilnya ini gitu ya. 0 dikurangkan dengan ini hasilnya ini. Nah, langkah berikutnya lagi kita harus mengalihkan min 3 dengan berapa agar hasilnya seperti ini. Min 3 dikalikan berapa hasilnya dengan seperti ini. Nah, solusinya adalah dengan cara dikalikan min 2 per 9D. Nah, ketika kita mengalihkan min 2 per 9D dengan min 3, ketika kita mengalihkan gitu, nanti hasilnya adalah 2 per 3D. Nah, jadi nanti 2 per 3D ini bisa habis. Berarti ini kita kalikan dengan ini, kita kalikan dengan ini, kita kalikan juga dengan yang ini. Nanti kalian dapat yang ini. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kalian kali-kalikan gitu ya, setelah kalian kali-kalikan,
nanti kalian dapat hasilnya gitu, hasil pengurangannya. Hasil pengurangan yang ini dikurangkan habis, ini dikurangkan dapatnya ini, 0 dikurangkan dengan ini dapatnya ini gitu ya. Nah, langkah berikutnya kita harus menyelesaikan yang ini lagi nih. Jadi ini dikalikan dengan berapa agar hasilnya seperti ini. Berarti setelah kita cari gitu ya, ternyata min 3 ini harus dikalikan dengan min 7/27 D pangkat 2 gitu ya. Harus kita kalikan dengan ini. Harus kita kalikan dengan ini. Agar dia nanti dapatnya itu adalah ini. Nah, kemudian berarti persamaan ini semua harus dikalikan dengan yang ini. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini gitu ya. Tinggal kalian bikin ini perkaliannya, terus nggak saya lanjutkan gitu ya. Kenapa nggak saya lanjutkan? Karena kalau semisalnya nanti kita sudah mendapatkan hasil pembagiannya itu dengan pangkatnya adalah D kuadrat, berarti kita bisa berhenti. Kenapa pakai pangkat 2 berhenti? Kita lihat pangkat tertinggi dari X-nya gitu ya. Kita pangkat tertinggi dari X-nya. Kalau di sini gitu ya, di sini pangkat tertinggi dari X-nya itu adalah 2 X kuadrat. Berarti nanti hasil pembagiannya gitu ya, hasil pembagiannya itu nanti berhentinya adalah di D pangkat 2 juga. Jadi yang terakhir banget gitu ya, yang terakhir banget itu nilai D-nya harus pangkat 2. Kalau misalnya nanti ternyata gitu ya, di sini itu bentuk polinomialnya X-nya pangkat 4 gitu ya. Berarti nanti hasil pembagiannya gitu ya, hasil pembagian yang di atas ini, hasil pembagian yang di atas ini itu harus kalian berhenti sampai gitu ya, D-nya ketemu pangkat 4. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah gitu ya, kalau misalnya udah, ini kan udah dapat udah dapat penyelesaian pembagiannya itu adalah yang ini. Nih, yang ini yang atas. Nah, nilai yang atas ini gitu ya, nilai atas yang ini itu bisa menggantikan nilai yang ini. Bisa menggantikan nilai yang ini. Nih, terus saya buatkan di sini. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah, berarti kan ini tinggal kita kalikan dengan yang ini, kita kalikan dengan yang ini, tinggal kita kalikan dengan yang ini gitu ya. Setelah kita kalikan gitu ya, nanti teman-teman akan mendapatkan hasil kurang lebih seperti ini. Jadi coba dulu. Ini dikalikan dengan ini berapa hasilnya? Min 1/3 X kuadrat. Coba kita lihat. Min 1/3 X kuadrat. Ini ya, min 1/3 X kuadrat. Kemudian yang berikutnya ini dapat min 1/4 X, min 4/9 X, min 4/9 X. Dapat dari mana gitu ya? Dapat dari mana? Dapat dari ini dikalikan dengan yang ini. Nanti kan kalian dapat min 2/9 D dikalikan dengan X kuadrat. Berarti min 2/9 ini bentuknya apa? Turunan kan? Berarti kan turunan dari X kuadrat. Turunan dari X kuadrat adalah 2X. Jadi kalian dapat ini dikalikan ini adalah min 4/9 X. Nih, yang kedua, baris yang kedua. Kemudian yang baris yang ketiga kalian dapat min 14/27. Dapat dari mana? Dapat dari ini dikalikan dengan yang ini. Berarti kan nanti kalian dapatnya itu min 7/27 D kuadrat dikalikan dengan X kuadrat. Berarti kan ini itu maksudnya adalah turunan X kuadratnya 2 kali. Turunan pertamanya apa? 2X. Iya kan? Turunan berikutnya adalah, ini kan berarti bentuknya adalah tinggal D gitu ya. Turunan berikutnya adalah 2. Berarti kan nanti hasilnya adalah 2 dikalikan dengan yang ini. Dapatnya adalah min 14/27. Nih, di sininya dapat min 14/27. Kemudian yang ini udah enak nih gitu ya. Yang ini udah enak, tinggal kita selesaikan saja.
yang ini kan hasil yang eksponensial sebelumnya, yang ini juga udah selesai gitu ya, udah selesai. Berarti tinggal kita menyelesaikan yang ini. Dengan cara gitu ya, dengan cara ini saya pecahkan dulu, 1/D kuadratnya saya pecahkan menjadi 1/D dikalikan dengan 1/D dikalikan dengan yang ini gitu ya. Berarti kan ini 1/D yang ini. Nah, kita tinggal berarti kan 1/D dari ini gitu ya. Berarti kan nanti tinggal 1/D dikalikan dengan min 1/3 x kuadrat bla 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 gitu ya. Berarti kan maksudnya adalah integral dari ini, integral dari ini, integral dari ini gitu kan. Berarti kan nanti kalau misalnya saya pecahkan gitu ya, ini 1/D gitu ya, ini nggak ada. Berarti kan integral dari ini, dan ini. Nah, ternyata gitu ya, ternyata integral dari min 1/3 x kuadrat itu adalah ini integralnya. Kemudian integral dari yang ini apa? Ini. Ya kan? Integral dari ini apa? Ini. Ya kan? Kemudian langkah berikutnya tinggal kita mengoperasikan yang ini lagi nih, menghilangkan D-nya dengan cara ini integralnya apa? Integralnya apa? Integralnya apa? Ya kan 1/D kan integral. Nanti kalian dapat integral dari yang ini itu adalah ini, integral dari yang ini adalah ini, integral dari ini adalah ini. Sehingga nanti kalian dapat nilai YP-nya itu adalah ini. Hasil akhirnya banget, solusi umumnya adalah YP plus YC gitu ya. YC-nya itu adalah ini dan YP-nya adalah ini. Ini adalah solusi umum dari contoh yang ketiga ini. Sekian untuk pertemuan kita yang ke-7. Nanti untuk yang latihan-latihannya, latihan 11 dan 12 nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.